keluarga yang luar biasa, keluarga yang wonderful. Yang wonderful. Keluarga yang bernuansa Islami. Jadi kegiatan ini bernama Sensasi, sentuhan nuansa Islami, di mana kita sambil camping, kita sambil ya ada api unggun, ada apa namanya bushwalking dan lain sebagainya. Tapi ada sentuhan-sentuhan Islamnya, ada tausiahnya, ada qiyamul lail, ada apa halaqah Quran, zikir ma'thur dan sebagainya. Dan untuk siang hari ini, karena tadi mulai dari pagi sampai zuhur tadi aktivitasnya banyak fisik, Ustaz. Jadi sepertinya bakal ngantuk habis makan. Jadi nanti sekalian diinteraktifkan supaya bapak-bapak dan ibu tidak ngantuk, Ustaz. Baik, tidak panjang lebar, kami serahkan kepada Ustaz Marian untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nggak ngantuk itu sebenarnya gampang. Waktu ngaji kita foto, itu nggak ngantuk. Waktu foto nggak ngantuk, Ustaz. Habis foto ngantuk lagi. Itu nggak ngantuk. Kemarin saya dengerin khutbah di Al-Majid itu, dia lagi khutbah judulnya adalah dunia itu perhiasan. Saya jadi ingat betul yang disampaikan sama khotibnya itu bahwa dia bilang apa? Hari ini semua manusia hampir tertipu sama yang namanya handphone. Hari ini dia bilang banyak orang Islam yang hari ini bangga, nyaman ketika ngeliatin anaknya main handphone. Mungkin termasuk di antara kita, mungkin ya, mungkin. Tapi semoga tidak semua lah. Itu musibah yang agak besar tuh itu saat ini. Nah yang dia baca itu cuma satu ayat saja, surat Al-Hadid ayat 20 itu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur. Dia jelaskan itu satu persatu gitu. Nah gitu. Nah, dia katanya interaktif kan, jadi kita ngomong aja sekarang. Bapak Ibu selama ini ngasih handphone sama anaknya berapa jam satu hari? Nah tuh banyak. Ruginya kalau nggak dikasih handphone kan gitu ya. Ini anak kalau nggak dikasih handphone, kita resikonya apa? Kita yang repot, karena ganggu kita kan. Kita nggak bisa masak, kita nggak bisa baca buku, kita nggak bisa chatting. Akhirnya kita kasih beli handphone, sudah selesai urusannya. Kita nyaman, dia nyaman. Nah, cuma nyamannya mau kemana ini? Mau ke akhirat atau nggak jelas tujuannya? Nyamannya kemana nih? Mau untung apa rugi? Kalau nanya agama kayaknya rugi, nyamannya rugi gitu maksud saya. Nah, jadi mari kita perang sama handphone lah. Ya, kalau perlu jangan pakai handphone dulu lah. Ya, singkirkan dulu lah. Nah, jadi maksud saya handphone harus diterjemahkan sebagai media, sarana yang membuat kita luar biasa lupanya begitu. Tapi biar agak menarik karena judulnya aja apa sih kalau bahasa kita fantastis kali ya, wonderful apa family ya. Apa ini terjemahannya ini keluarga yang serba hebat ya, super wow kali ya. Kalau tadi saya nanya sama Pak Prayudi itu keluarga yang super wow gitu. Saya pengen ngaji satu ayat saja yang ketika saya kuliah sama Pak Dr. Azami waktu saya master di UIN itu, beliau kan kuliah dua semester saya ketemu sama beliau, itu ngajinya tafsir surat Al-Ahzab. Kemarin saya ngaji di hari Jumat, ada salah satu jamaah saya di belakang sana itu yang pakai kacamata, kemarin agak menikmati masalah keluarga baik bagaimana. Al-Ahzab itu kan secara etimologi artinya kan partai-partai, golongan-golongan, kelompok-kelompok, hizb-hizb. Surat 33 itu. Nah itu prolog pengantaranya adalah Nabi Muhammad SAW dibilang sama itu apa? Ya ayuhan nabi taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Itu pertama kali prolog pembukanya itu. Wahai Nabi, kamu bertakwalah kepada Allah dan jangan pernah mengikuti orang kafir dan orang munafik. Jadi prinsipnya jelas, jangan pernah mengikuti. Ini handphone yang bikin siapa? Tuh kan jawabannya pintar banget. Pegawainya demo. Orang kafir jelas itu. Yang punya Facebook itu akun Facebook, providernya Facebook, WA, Line, dan macam-macam itu siapa? Kafir lagi. Terus kita ini mau kemana gitu loh? Padahal ayatnya nyuruh kita jelas jangan pernah mengikuti. Mengikuti itu imma kaulan
imma fi'lan, imma adatan, wa imma adatuhum wa hayatuhum. Wa ghairu dzalik, itu namanya mengikuti gaya hidup, gaya makan, gaya macam-macam, itu tidak boleh diikuti. Jadi kalau ini bisa diikuti, maka Nabi Muhammad SAW yang disebut di dalam surat itu kan lalu berbicara tentang rumah Nabi. Gitu. Rumahnya Nabi yang dibicarakan itu. Nah, ini pertanyaan ini kalau bisa dijawab dan jawabannya benar, saya ngajinya selesai. Ngajinya selesai. Kalau salah, ya kita lanjutkan ngajinya ya. Saya berharap sih benar karena saya juga agak capek kayaknya. Jangan dijawab. Jadi ketika Ibnu Katsir menjelaskan ayat yang ke-35 dari ayat itu, surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, banyak apa ini? Nas ya. Mana tadi? Ya Al-Ahzab kah? Bapak Ibu, saya bacakan ayatnya dulu sebagai prolog pengantarnya ngaji kita. Kalau ini jawabannya benar, nanti kita berhenti beneran ya ngajinya. Artinya kita sudah luar biasa. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ayat ini menyatakan kepada kita begini, sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, ini mula-mula dibedakan. Muslim sama mukmin itu tidak sama. Beliau menafsirkannya lewat surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi yang namanya orang Islam sama orang mukmin itu memang derajatnya tidak sama. Islam itu baru sekedar menerima, kalau mukmin itu sudah yakin. Islam itu baru ngaji, tapi kalau mukmin itu sudah realiti praktek. Sehingga derajatnya dibedakan. Sehingga ketika Al-Quran berbicara tentang persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang benar itu kalimatnya bukan muslim tetapi mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, gitu. Nah, kemudian yang disebut di dalam ayat ini itu suami istri ditaruh porsinya sama. Laki-laki, perempuan muslim, laki-laki, perempuan mukmin, laki-laki, perempuan yang berpuasa, yang bersedekah, yang sabar, yang banyak berzikir, semuanya sama. Artinya apa? Suami istrinya sama. Nabi kita Muhammad SAW, beliau menjelaskan dalam hadis ini adalah idza aiqadha ar-rajulu summa aiqadha imra'atuhu wa idza mana'a nadajat bil ma'i. Apabila seorang laki-laki bangun sholat malam lalu membangunkan istrinya untuk sholat malam, kalau istrinya tidak mau maka disuruh dicipratkan air ke mukanya. Begitu juga dibalik kalimatnya. Apabila istrinya bangun malam lalu dia bangunkan suaminya untuk sholat malam, lalu suaminya tidak mau itu, maka disuruh dicipratkan air ke mukanya juga. Inilah yang disebut sama Al-Quran, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Orang-orang seperti ini, keluarga yang seperti itu, sholat tahajudnya bareng berdua-dua itu yang dijanjikan pahala dan ampunan yang luar biasa. Sepertinya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tidak ada di sini 2 hari, sholat tahajudnya itu selalu bareng atau tidak? Nah, berarti ngajinya lanjut ya. Ya itu. Kan tadi dibilang jangan jawab. Pasti lanjut ya. Oh iya. Jamaah. Jamaah. Oh, sebenarnya bangunnya bareng cuman nggak jamaah gitu ya. Oh gitu. Nafsi-nafsi. Aduh.
Sehingga jamaah pada waktu Qiyamul Lail itu kemudian dijadikan contoh ini. Sampai kenapa Nabi kok nyuruhnya itu bangun malam gitu ya? Kenapa kok tahajudnya yang jadi ukurannya untuk hebat gitu ya? Kenapa untuk meningkatkan derajatnya kok kudu Qiyamul Lail gitu loh? Nah, dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari yang lain. Bahwa kalau orang bisa bangun malam itu, kan kita ini kalau tidur kan diikat sama 3 buhul-buhul itu ya. Satu bangun, hilang. Judul-judulnya kan disuruh sholat. Kalau dia bisa sholat, bisa berwudu, dia itu akan bangun pagi dalam kondisi nasyiton rasida. Nasyiton itu kalau bahasa Jawa diterjemahkannya apa? Terengginas. Tahu terengginas? Terengginas itu cekatan. Jadi kalau habis bekerja satu selesai ganti satu. Suami kalau begitu hebat. Ntar dulu ini suami dulu ibu. Wah. Ini kita lagi ngomongin suami hebat itu. Apa suami yang hebat itu? Pulang kantor sampai rumah kerjanya diselesaikan rumah. Selesai pekerjaan rumah dia pergi lagi nyari. Itu suami hebat itu. Selesai itu ngaji. Habis itu dakwah. Habis itu apa? Ceramah. Kayaknya ibu nggak terima deh. Emang selama ini suaminya ibu bagaimana sih? Miring Pak, ya, mirip-mirip. Oh, mirip. Nah, jadi kalau misalnya orang bisa bangun pagi gitu, lalu mulai dari tahajud itu, Qiyamul Lailnya sudah sebegitu hebatnya, maka yang dicari oleh Allah adalah orang seperti ini itu akan dijanjikan a'adallahu maghfirah. Ada pahala besar. Ada kemuliaan kemudian kalau dia bisa bangun malam. Yang mengganggu kita bangun malam itu karena nggak cocok sama Nabi, Bapak Ibu. Nabi Muhammad nyuruh kita kalau habis sisa itu suruh tidur. Kalau tidak ada urusan pentingnya. Nah, pertanyaannya adalah buat kita ini urusan dunia itu penting apa enggak? Ada orang Australia tinggalnya di sini. Itu kerjaannya Masya Allah. Di pagi depan komputer. Habis sisa depan komputer. Jam 3 malam depan komputer. Ini hebatnya pekerjaannya ya. Kira-kira dia sholat tahajudnya jam berapa ya? Dia di depan komputer tuh nyari dunia atau zikir sama Allah? Kayaknya nyari dunia tuh. Misalnya begitu. Kalau misalnya saya ya, kayak Pak Prayudi gitu kan yang hobi-hobi nulis. Kalau Pak Prayudi hobi nulis, saya sih tidak. Kalau di Jakarta itu yang mengganggu kita untuk tidak bisa bangun malam itu resmi adalah karena urusan dunia itu. Sehingga kita hari ini diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, kumpul di sini kan untuk tauji, irsadat, mengingatkan sajalah, jangan sampai dunia kita itu melalaikan. Jangan sampai kemewahan dunia yang seperti ini hebatnya itu melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kan orang bilang kalau di sini katanya surga, betul ya? Semuanya enak di sini. Betul, saya setuju. Harusnya enaknya di sini itu membawa kita sholatnya tambah hebat kan gitu ya. Harusnya enaknya di sini yang nyaman tidak pernah capek karena perjalanannya lancar itu membuat kita ibadahnya tambah luar biasa. Cuman sayangnya di mana-mana kita tinggal selalu ada kekurangannya. Kalau menurut Bapak Ibu yang sudah lama tinggal di sini, apa nggak enaknya tinggal di sini Bapak Ibu? Nggak ada macet. Bukan. Saya yakin ini setuju semua. Karena di sini kita tidak bisa punya pembantu. Nah, ini kita semuanya orang kaya nih. Kalau pulang ke Indonesia asetnya kita numpuk. Cuma di sini ya nyuci sendiri, ya ngapa sendiri, ya nyopir sendiri, ya semuanya serba sendiri. Enaknya di mana kalau begitu? Kalau di Jakarta, alhamdulillah ngontrak bisa punya pembantu. Ya tak? Saya sih di sini miskin luar biasa, tapi kalau sampai Jakarta saya kayak orang kaya. Minimal saya mengikuti kalimatnya Nabi. Orang kaya itu punya rumah, punya istri, punya anak, punya pembantu, punya kendaraan. Alhamdulillah saya punya pembantu di Jakarta. Gaya kan? Di sini ukurannya apa kemudian? Di sini kita nggak bisa itu kekurangannya kita. Seakan-akan kita ingin bilang sama Allah. Yang pertanyaannya kalau bisa dijawab juga ya mungkin tidak usah juga kita lanjutkan ngaji kita itu. Yang kalimat ini, musaddiqin wal musaddiqat. Laki-laki, muslim laki-laki sama perempuannya itu sama-sama bisa membenarkan ayat Allah. Membenarkan itu artinya kalau kita pakai bahasanya Abu Bakar itu Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan ayat Allah. Musaddiqin. Abu Bakar
As-Siddiq. Yang mau kita baca adalah hadis Nabi yang menjelaskan tentang pekerjaan 4 hal yang dikerjakan oleh Abu Bakar, yang dalam 1 hari dikerjakan sempurna. Puasa, nengok orang sakit, mengikuti jenazah, dan memberi makan orang miskin. Pernah baca hadis itu? Itu Abu Bakar itu. Lalu Nabi mengatakan apa? Kalau ada suami, ada orang yang mengerjakan 4 hal dalam 1 hari seperti itu, ini juga pasti hebat keluarga ini. Puasa. Makanya saya kalau baca buku Tuhfatul Arus itu ya, kado pernikahan itu, nomor 1 untuk membangun keluarga yang hebat itu memang nomor 1 harus bertakwa. Kembali ke judul awalnya itu bertakwa. Bahwa dia berkeluarga itu untuk bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kitab itu Tuhfatul Arus disebutnya hayatuz zaujiyah laisatil mut'atu fahasbuh walakin huquqat wal wajibat. Kehidupan rumah tangga itu semata-mata bukan kesenangan semata, tetapi di dalamnya ada kewajiban, ada hak-haknya. Kalau kita berbicaranya kewajiban dan hak-haknya, niscaya orang ini akan menjadi luar biasa. Orang untuk membenarkan ayat Allah itu tidak gampang. Saya lebih mengambil contoh urusan bersedekah. Bersedekah itu membenarkan ayat Allah. Musaddiqin itu. Musaddiqina wal musaddiqat. Kan kalau kita dijelaskan urusan sedekah ini kan urusannya uang. Anggaplah uang. Kalau suami istri cara memahaminya sama, maka kalau dia disuruh bersedekah itu, suaminya mau bersedekah $1, istrinya nyuruh $10. Itu keluarga hebat. Kau berantem gimana sih? Belum ceritanya. Ini ceritanya hebat ceritanya. Jadi suaminya mau bersedekahnya $1, istrinya nyuruhnya $10. Kenapa begitu? Karena istrinya itu yang megangin duit terus itu. Yang megang dolarnya itu istrinya semua itu. Lah kan ayatnya begitu. Jadi yang ngeluarin zakat harus istri. Kan kemarin sudah saya jelaskan di tempat yang lain ya. Yang surat Al-Ahzab ayat 29 kan apa perintahnya Allah kan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahilatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakata wa atina Allah wa rasulah, kan gitu ayatnya toh. Artinya ayat itu kan nyuruh ibu-ibu untuk bayar zakat. Jadi yang suruh bayar zakat itu ibu-ibu. Alhamdulillah dengan izin Allah, yang namanya disuruh megang duit rapet itu fitrahnya ada di ibu-ibu. Fitrahnya itu. Jadi keluarga yang luar biasa harusnya suami istri itu untuk bersedekahnya itu hebat. Jadi jangan percaya sama bisikan setannya. Jangan mengikuti surat Al-Baqarah yang sudah jelas itu. Apa kata surat Al-Baqarah ketika ngomongin bujukannya setan masalah sedekah? Asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu'i wal fahsya'i. Setan itu Bapak Ibu hanya mengkhawatirkan sama diri kita, mengajak kepada diri kita semuanya takut miskin, takut nyuruh berbuat jelek. Jadi setan itu hanya ngasih, janganlah sedekah, jangan banyak-banyak. Nah ini biasanya kalau di Jakarta saya bilang begini, karena ibu-ibunya ini ngaji terus. Pada saat suami pengen bangun masjid itu infaknya $1.000 misalnya gitu. Kalau di sini $10 banyak apa dikit Pak? Kira-kira jadi masjid berapa Pak? Mau bilang dikit ya? Mau bilang dikit, mau ditanya lagi sama Mas Agung. Yang benar katanya. Kira-kira suami membangun masjid itu, dia infaknya seperti itu. Waktu ditanya sama istrinya akan kembali lagi. Bolak-balik itu. Mau kemana Pak? Habis dapat duit banyak ke masjid. Infak. Berapa Pak? 1.000. Berapa? $1.000. $1.000 Pak. Itu kalau kita pulang ke Indonesia $1.000 itu sama dengan 10 juta. 10 juta Pak kalau buat beli beras yang dicampur plastik di Jakarta itu. Nah dia sebutin terus itu. 2 tahun kita nggak perlu beli beras Pak. Istrinya baca hadis Nabi. Ittaqun naro walau bisikki tamroten. Pak ini hadis sahih rawi Imam Ahmad. Istrinya hebat Pak. Pak masuk surga jauh dari api neraka itu oleh Nabi disebut bersedekahlah walau hanya separuh biji kurma itu enggak 10 juta Pak, $1 cukup. Kenapa sih harus 1.000? Itu Nabi itu.
Lah, ini kalau kita membawa konsepnya yang agak serius. Kalau suami istri bisa seperti ini, ayat yang tadi kita baca itu, surat 35 ayat 35, 33, 35 itu, setahu saya itu yang menjadikan konsep bagaimana rumah tangga yang kemudian luar biasa. Saya boleh cerita sama pribadi saya enggak? Siapa tahu, kan saya juga punya istri anak ya. Kirain belum gitu ya. Anak saya 3 Pak Ibu. Saya ingin cerita pada saat urusan membenarkan ayat ini sebenarnya. Singkatnya sih sederhananya begini. Pada waktu itu anak saya masih nyusu. Ada saudara datang pengen nikahin anaknya. Dia minjem duit 5 juta dengan jaminan sertifikat rumah. Saya sudah baca ayatnya bahwa kalau utang itu harus dicatat, ada materai, ada saksi, sudah saya sampaikan, bla 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 bla. Tapi jaminannya nggak usah karena juga ada hadis Bukhari, urusan jaminan kan boleh sama Allah, boleh macam-macam gitu ya. Nah pada waktu mau kita keluarkan dari ATM, saya bilang ini uang saya pas 5 juta. Saya ngobrol sama istri saya sambil mau tidur. Saya bacakan ayat itu, ayatnya, hadisnya sudah tak kasih tahu semua. Jawaban istri saya cuma satu. Nah besok anaknya nyusu beli apa, pakai apa duitnya? Ya saya tanggung jawab. Maksudnya gimana tanggung jawab itu? Kan duitnya habis di ATM. Masa semuanya mau dipinjemin begitu? Kan minjemin tidak harus semua begitu kan? Kalau ngikut Abu Bakar semua, kalau ngikut Umar kan beli separuh tuh. Pinter istilahnya. Pinternya bukan main dia ngelesnya maksud saya. Tapi saya coba meyakinkan. Kan kalau mengikuti bukan Umarnya dong, ngikutin Abu Bakar baik. Nolong itu totalitas, karena hadisnya jelas. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu nolong kita. Kalau kita selalu nolong saudara kita. Singkat ceritanya Pak, duit 5 juta itu saya keluarkan. Dengan harapan apa? Allah tidak mungkin tidak mencatat. Itu ilmunya saya, tidak mungkin nggak mencatat. Bagaimana saya dicemberutin istri saya itu, saya mencoba terima saja. Dia marah betul memang sama saya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, subuh, habis sholat subuh itu, saya sudah telepon berdering. Ustadz, ini mohon maaf nih Ustadz, ini minggu pertama jadwal kuliah subuhnya kan Ustadz Sulaiman Zakawerus. Beliau lagi berhalangan sakit Ustadz. Ustadz bisa ganti nggak? Oh, alhamdulillah, insya Allah bisa, saya bilang. Ngajilah saya ke Kemang Pratama, Bekasi. Saya bilang sama istri saya, nah, kita ke Naga. Nah, ada duit? Ada lah. Dari mana? Allah kasih sama kita duit 500.000, kan udah besar banget kalau di Jakarta 500.000. Kalau di sini kecil ya. Beli susu. Kan yang diomelin sama istri saya itu cuma satu urusannya. Susunya anak saya bagaimana? Nah lalu saya bilang, nah ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menolong orang, pasti kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam bahasanya pengemis di Metro Mini Jakarta Pak, pengemis Jakarta itu saat ini kreatif Pak. Dia baca Al-Quran untuk minta duit itu. Intang surullah yang surkum wa yusabbit agamakum. Siapa yang menolong agama Allah, dia pakai pecis Pak. Pecisnya kadang miring, kadang jejak, kadang pakai dasi. Paling baca ayat, walaupun ayatnya nggak disebut ayat apa begitu. Tapi ujung-ujung apa? Kalau menolong masukin duit ke kota amal ini, Bapak Ibu akan ditolong sama Allah. Yang dengerin nenek-nenek keluar 100.000. Nenek-nenek 100.000 karena dia yakin butuh pertolongan. Oh sudah nenek-nenek masalahnya. Keluar 100.000. Itu sering saya lihatin fakta-fakta itu. Artinya ada orang sering percaya kepada ayat Allah pada saat dia mungkin sedang pikirannya sedang nyaman, mungkin sedang baik. Sehingga kalau kita mau jadi hebat itu, kesimpulannya apa? Hidup rumah tangga itu selalu ada halangannya. Mahliki rumah tangga ini selalu ada godaannya. Kalau Bapak Adam sama Ibu Hawa waktu itu tinggal di surga seperti ini, ada jutaan jenis pohon, hanya satu yang dilarang, tapi kan satu ini dilarang. Ternyata bikin penasaran, kenapa sih kok dilarang kalau semua pohon boleh dimakan? Sebenarnya kan pesan moralnya sama kita, kalau kesimpulannya Ibnu Jarir, kita menafsirkan ayat itu kan apa? Sekecil apapun larangan Allah itu dilanggar, maka akan menghilangkan seluruh kenikmatan yang diberikan. Sekecil apapun. Loh Pak, hari ini kita sering melanggar tapi kok nikmatnya masih banyak. Allah masih sayang sama kita. Pak, kita nggak sholat tahajud tapi kok hidupnya nyaman. Allah sayang sama kita. Tapi boleh tidak nanti suatu saat. Kenapa tiba-tiba kok dicabut? Kenapa tiba-tiba nggak selesai? Kenapa tiba-tiba kok nggak berhasil? Kenapa tiba-tiba generasinya tidak baik? Karena
prosesnya. Tidak bicara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa ala. Gitu Bapak. Jadi semuanya ansih pakai pemahamannya kudu sama. Suami istri kalau pemahamannya sama, ilmunya sama, wonderfulnya terjadi. Insya Allah gitu maksud saya. Yang nomor 3, mungkin konsepnya harus Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi sama istri-istrinya itu nggak pernah bertepuk sebelah tangan. Artinya seia sekata. Kalau pakai bahasanya sholat itu, ya Nabi sholat, Aisyahnya di sampingnya dengerin, kadang-kadang ikut, itu konsepnya Nabi dah. Waktu sholat malam, ikut berjamaah, atau kadang-kadang, yang penting kan semuanya konsepnya semuanya bangun malam. Nabi Muhammad SAW ketika diajak berbicara sedekah, semuanya dikeluarkan gitu. Kalau kita membaca hadis riwayat Imam Tirmidzi di Riyadhus Shalihin, ketika ngomongin konsep dunia, Nabi Muhammad itu kan pernah suatu hari sholat asar, lalu beliau langsung pergi meninggalkan masjidnya. Akhirnya sahabat kan bingung, yughadir wa yufakir, apa yang terjadi kemudian? Nabi itu ternyata pulang karena teringat ada uang dinar yang masih di bawah bantalnya, yang harusnya sudah keluar tadi siang, tapi masih ngendap sampai waktu asar itu. Artinya apa? Nabi pada saat punya uang itu, beliau selalu keluar, pikirnya adalah dikeluarkan, selalu dihabiskan. Sehingga beliau SAW hatta meninggalnya tidak ada warisan dinar wala dirham, nggak ada. Yang diwariskan apa? Hanya Al-Quran sama hadis Nabi. Nah saat ini kan kita tidak. Uangnya terlanjur banyak, cuma tidak siap ngelola. Uangnya sudah terlanjur banyak, tidak siap untuk dimanajemen nih, mau dikemanakan dengan uang. Sehingga istri-istri beliau SAW ketika diajak berbicara konsep bagaimana menerima bahwa urusan dunia ini adalah sederhana, sepele, sendagurau, fitnah, hanya sementara, semua istrinya Nabi itu setuju. Contohnya adalah Hafsah sama Aisyah yang ketika menuntut tidak diiyakan. Surat Al-Ahzab 27-28 itu. Artinya apa? Ada keserasian, ada tujuannya jelas bahwa yang dicari adalah akhirat. Gitu. Nah, yang nomor 4 ini urusan godaan. Mungkin anak-anak kita hari ini ya, mungkin sama antara sini sama di Jakarta, bahwa handphone itu masuk kemana-mana dan di mana-mana. Ini saya sebenarnya mau nanya Pak Ferry sebenarnya urusan ini, karena kebijakan Saudi itu kan beda-beda. Setengah tahun yang lalu yang namanya Masjidil Haram itu kan free wifi, boleh di depan Ka'bah itu free. Tapi belakangan setahu saya dihilangkan. Nggak tahu kalau musim haji ini dipasang lagi, saya nggak ngerti. Artinya apa? Bahwa handphone ini adalah godaan paling luar biasa. Bapak Ibu saya yakin pernah baca tulisannya Pak Yusuf Qaradawi ketika ditanya sama santrinya. Santrinya nanya sama Pak Yusuf Qaradawi begini, ya Syekh, madza na'malu muslimun al-ana bil hatif. Wahai Syekh, apa yang dikerjakan orang Islam hari ini terhadap handphone? Orang Islam hari ini itu sama dengan ulama salaf katanya. Mereka menggunakan handphone itu seperti ulama salaf mengambil Al-Quran. Ya'khudhu qablas shalah wa ba'das shalah qablan naum wa ba'dan naum. Handphonenya itu diambilnya sebelum sholat, habis sholat, sebelum tidur, habis tidur, handphone terus. Tapi kalau dulu Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim dibaca. Alhamdulillah saya percaya betul sama Bapak Ibu yang sudah sering komunikasi dengan Al-Quran, entah itu lewat odol, odots ya, one day one juice itu. Ada lagi metode apa ya? Kalau saya sih suka baca hadis Nabi yang ini, man qara'a asru ayah fi sholah lam tuktab minal ghafilin. Saya suka mengamalkan hadis ini saya sebenarnya. Siapa saja yang membaca Al-Quran 10 ayat setiap pagi, kan dia tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Sebenarnya yang mau dicari itu lalainya saja gitu ya. Jadi saya tidak pernah baca Al-Quran habis bangun tidur, sholat subuh sebelum saya ke kampus itu lebih dari 2 lembar, saya nggak pernah. Saya hanya membaca dari sini sampai sini. Ini sini sampai sini sudah. Saya tinggal pergi gitu. Hanya untuk apa? Menggugurkan kewajiban hadis Nabi tadi. Tapi selalu saya baca. Yang berat itu kan selalunya kan. Yang sulit itu istiqomahnya. Karena pada saat turun surat ayat yang menjelaskan gini, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Wahai Muhammad, engkau istiqomahlah. Dan orang-orang yang bersama dengan dirimu itu jangan mengikuti orang-orang yang salah.
Itu Ibnu Abbas bilang begini, ma anzala fil Quran ayatun asyaddu wa asyaqqa min hadhil ayah. Kata Ibnu Abbas, tidak pernah turun di dalam Al-Quran satu ayat yang lebih sulit, lebih susah daripada ayat ini. Apa itu? Istiqomah. Istiqomah itu sulit. Bapak Ibu juga saya yakin nggak setuju. Bagaimana kalau acara seperti ini setiap minggu kita adakan, setuju nggak? Hikmahnya banyak, sholat malam bisa bareng-bareng. Hikmahnya banyak. Cuman pertanyaannya mau apa enggak? Panitianya sanggup nggak? Kalau panitianya sanggup, jamaahnya mau apa enggak? Nah, kan? Iya tuh. Pasti kan banyak pertanyaan itu. Ya kalau misalnya tidak sanggup, ya sudah. Ilmunya dari sini kita bawa. Istiqomah itu berat sekali. Dan ternyata Bapak Ibu, musuh yang paling berat adalah bagaimana kita melawan istiqomahnya syaitan yang sudah mendapatkan lisensi dari Allah Subhanahu wa taala. Setan itu sudah gelarnya sudah profesor, pasti menggoda. Itu dari Allah yang ngasih itu. Yang di surat Al-A'raf kan? Dia bilang apa? Fabima aghwaytani la aqudannaka ala siratal mustaqim. Ya tak? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim summa la tajidum aktsarhum syakirin. Dan karena engkau sudah menyebabkan engkau hukum aku, kata setan, maka sungguh, kata dia, aku akan menghalangi semua jalan baiknya anak Adam itu dari jalan yang lurus. Pakai nun taukid itu dia bilang. Sungguh. Artinya apa? Nun taukid. Jadi kalau mau bangun malam itu agak berat, ngomong aja itu setan. Ini setannya serius kayaknya ini. Ibu bilang dong, bapak bilang, ini setan jelas menggoda ini. Asal kita mau diajak baik kok susah, itu setan jelas itu. Nah, harus dilawan. Jangan diikuti. Oh, setannya nggoda, kayaknya kok digoda enak setan ya. Digoda enak kok, digoda setan kok enak gitu. Ngikuti setan kadang-kadang enak, tapi sering tidak enaknya. Karena kalau sudah terlanjur enak, terlanjur biasa, nanti dia akan bermasalah. Nah, sehingga lewat ayat ini Bapak Ibu, ketika suami istri urusannya dunia yang sudah sedemikian luar biasa, kita harus selalu diingatkan dengan bahasa dunia tidak boleh melalaikan kita. Mungkin nanti ada baiknya Bapak Ibu ketika seperti ini acaranya baca Riyadhus Shalihin yang babnya masalah zuhud. Itu kan banyak isinya ya. Akhirnya bikin kita itu ini. Buat apa gitu ya? Dunia itu hanya sementara. Dunia itu sebentar. Bahkan lebih spesifik Nabi mengatakan begini, kullul ummatin bala'un wa bala'u hadhil ummah ad-dunya wa zukhrufaha. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih ini juga hebat. Semua umat itu ada ujiannya. Tetapi ujian umatku ini yang paling hebat adalah dunia. Dunia yang disebut sama Nabi. Hari ini kan kita kan ngomongnya dunia. Bikin organisasi untuk dunia, mendirikan ABCD untuk dunia, mencari ini untuk dunia, semuanya. Jangan-jangan nanti cuma dapat dunia saja, akhiratnya tidak. Jangan-jangan cuma dapetin dunia saja, yang lainnya tidak ikut. Nah itu kan nanti kita rugi kemana-mana itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sudah 45 menit nggak ada yang ngantuk, jadi interaksinya gimana? Menurut saya pertanyaan-pertanyaan aja kali ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya mungkin memorinya sudah habis saya ya. Karena dibicarakannya baru tadi Pak, 1 jam yang lalu kali ya dikasih tahu. Bayangan saya tadi saya mau ketemu Pak Ferry, mau minta maaf dan terima kasih karena saya datang ke sini. Mula-mulanya ngobrol sama Pak Ferry, urusan saya datang apa tidak ya. Jadi yang waktu itu bikin hati saya berdebar-debar itu adalah ketika Pak Ferry mau rapat sama Pambes ya, Panitia bersama untuk menentukan apakah yang datang ke sini itu saya atau siapalah, ada profesor apa bagaimana begitu. Terus saya bilang ya monggo, saya bilang begitu, silahkan rapat. Saya kirim CV, lalu Pak Ferry ngasih tahu, alhamdulillah Pambes memilih Mariono boleh datang ke POT untuk menyampaikan khutbah Idul Adha. Itu agenda besarnya. Cuman yang bikin saya tidak ngerti kemudian ya, ternyata di POT sholat Idul Adhanya banyak sekali. Pada waktu itu yang ada di benak saya, mungkin ini sholat seluruh kaum muslim di POT akan sholat Idul Adha di satu lapangan besar begitu, lalu satu imam, sehingga kan audionya luar biasa. Bayangannya saya begitu, karena suratnya resmi sekali itu sama saya itu, KJRI plus Pambes ditandatangani khutbah Idul Adha. Cuman ternyata yang sholat Idul Adha banyak sekali. Ya alhamdulillah
Lalu saya sampai ke sini, mungkin prakarsanya atas jasanya beliau dan teman-teman yang ada di sini, sehingga saya suruh datang ke sini sama Bu Melis yang ternyata kerja kerasnya beliau juga. Saya hadir ke Perth Australia, sehingga saya tadi disuruh pakai mandat khusus lah, minimal harus wajib ketemu sama Pak Ferry. Ternyata malah nggak ada ya di sini ya. Nanti tolong disampaikan kalau sampai nanti malam saya tidak ketemu sama beliau, Mariono datang ke sini untuk ya silaturahmi, lalu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama bersilaturahmi di Perth ada yang tidak berkenan, ada yang tidak nyaman di bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama kaum muslimin yang ada di Perth Australia ini. Begitu. Itu dari saya, Pak. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ngobrol. Jam berapa Pak? Jam 2:30. Oke, lewat selamat. 15. 20 menit lagi ya? Ya benar. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Silakan. Pak, di satunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ustaz tadi bicara tentang Ordoj ya. Saya minta ada dua pandangan sama. Pertama, ada beberapa hadis yang menceritakan atau beberapa kisah menceritakan ulama-ulama kita dulu khatam Quran dalam sekian hari. Artinya kan berarti dia baca Quran itu sangat banyak dalam satu hari. Tapi ada juga yang mengatakan cukup 10 halaman tetapi dalam, dipahami sampai kata-katanya dan bahkan sudah dilaksanakan. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita 10 ayat. Jadi bagaimana sebenarnya yang pendekatan kita yang terbaik dalam membuat Al-Quran itu nancep ke dalam kalbu kita. Itu mungkin sangat-sangat penting bagi saya juga sebagai untuk memperbaiki diri saya. Oke. Ada lagi yang lain? Yang lain silakan. Sekalian. Ibu ada pertanyaan? Ibu-ibu? Ibu-ibu? Ada? Ada. No. Ada? Oh enggak? Ibu-ibu? Ada. Ya udah, Ronde kedua. Alhamdulillah wa ba'du. Saya punya kitab Ulumul Quran itu agak banyak ya. Agak banyak itu mulai dari punya Suyuti, punya Baihaqi, saya punya kitab itu tentang Ulumul Quran. Yang salah satu babnya itu kan berbicara tentang adab fi tilawatil Quran. Etika membaca Al-Quran. Salah satu subtemanya di situ ada dibicarakan bagaimana caranya kita hatam Al-Quran, dibicarakan. Riwayatnya ditulis semua gitu. Ada yang sahabat Nabi yang datang ke Nabi, saya bisa hatam Al-Quran 3 hari, seminggu, sebulan, atau dibalik lah dari sebulan terusan gitu ya. Akhirnya Nabi mengatakan batas 3 hari itu batas paling cepat. Artinya tidak boleh kurang dari 3 hari. Ini kalau kita dihitung-hitung, kalau 30 juz, 114 surah, ayat ya, surat sorry. Bagaimana caranya membagi untuk tidak kurang dari 3 hari? Kan boleh dong lahir metode hatam Quran setiap kali 3 hari. Nah, ada juga yang membaca ini lewat hadis Sahih Bukhari. Ternyata sahabat Ali pernah membaca Al-Quran hatam 3 hari 1 kali, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ya, macam-macam ini kan hadisnya ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan apakah bagaimana caranya Al-Quran menancap dalam diri kita, saya lebih setuju kalau kita membaca awal surat Al-Baqarah. Jadi mula-mula pakai bahasa allazina yu'minuna bil ghaibi dulu. Kita percaya dulu bahwa ini adalah wahyu dari Allah SWT. Dan isinya pasti benar. Nah, lalu yang nomor 2, tidak boleh ada ragu-ragu di situ. Al-Quran itu pasti benar. Sehingga semua isinya harus dibenarkan. Nah, ayat Al-Quran itu kan turun kadang-kadang kasuistik dengan beberapa sahabat Nabi tertentu. Misalnya masalah uang gitu ya. Ketika di surat Al-Baqarah turun ayat alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Ayat itu kan turun untuk Abu Bakar. Abu Bakar itu yang bisa mengeluarkan hartanya pagi, sore, siang, malam, 4 waktu itu Abu Bakar juga. Wa fi riwayatin itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi intinya sahabat Nabi itu. Infak itu adalah 4 waktu itu. Yunfikuna amwalahum bil-laili
wan nahari sirrau wa alaniyah. 4 waktunya kan? Siang, malam, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kalau orang sembunyi saja tidak mau infak, wah berarti dia harus ngaji ayat itu terus. Kalau sembunyi saja dia nggak bisa infak, dia harus ngaji terus itu. Apalagi terang-terangan gitu konsepnya itu. Ada lagi ayat yang turun berkenaan dengan sahabat Abu Tolhah yang saat ini oleh Mekah diabadikan. Kalau nanti kita pergi ke Madinah, saya bisa mengantarkan di depan pintu 22 itu. Ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah masuk surga, kata Al-Quran itu, sampai kamu bisa menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Bahasa Al-Qurannya apa? Paling kamu cintai. Pekerjaannya Abu Tolhah pada waktu itu datang ke Nabi bilang begini, Nabi, ini adalah harta yang paling aku cintai, namanya kebun Beruha. Turun ayat itu, kebun itu dikasih ke Nabi, yang akhirnya jadi Masjid Nabawi saat ini kan. Riwayatnya ini sumur Beruha itu, Bi'ruha itu, pada waktu itu Madinah sedang mengalami krisis luar biasa, kekeringan air. Di seluruh kota Madinah yang punya air itu cuma 2 orang, Abu Tolhah sama sahabat Utsman, tapi bukan Utsman bin Affan ya. Dia juga punya sumur tapi dijual belikan. Yang beli air ke dia bayar. Tapi Abu Tolhah luar biasa, dia infakkan itu harta yang paling dia cintai. Jadi Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, untuk bisa menancap di dalam hati itu, yang bolak-balik disuruh berinteraksi dulu. Nomor 1, Bapak Ibu harus berani menentukan dulu. Dari sekian banyak jumlah harta yang dimiliki oleh kita, yang dikasih oleh Allah itu, yang paling dicintai yang mana? Bapak Ibu bisa jawab, yang mana? Dolar, anak, istri, suami, mobil, rumah, tanah, yang mana nih? Semuanya nggak ada yang berharga Pak. Tapi kalau nyatanya semuanya dipakai, nyatanya nggak ada yang diinfakin. Artinya tugasnya kita kan dari nol dulu dong. Ditentukan mana yang paling dicintai dulu. Kita suruh ngomong dulu sama Allah itu. Ini harta yang paling aku cintai. Nih, kalau cerita saya terus kan nggak bagus ya. Pada saat saya membangun musola Bapak Ibu, ini tuh gak menarik. Bolak-balik istri saya Bapak Ibu jadi korban terus. Saya jual gelangnya istri saya sambil saya baca Al-Quran. Nah, ini bangun musola, ini wajib saja. Udahlah, jual aja gelangnya dulu. Dapat lumayan lah, dapat 3 meter untuk beli tanah waktu itu. Yang lainnya sumbangan-sumbangan. Dan saat ini sudah jadi. Itu pekerjaan sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa mengorbankan itu yang namanya cincin gelang itu punya istri saya. Itu mas kawin kok. Saya ngasih pada, tapi kita jual. Saya bilangnya utang. Ya, tapi sudah saya balikin. Udah kembali. Sebentar loh kayak gitu itu. Jadi judulnya apa? Disuruh percaya dulu. Kalau sudah percaya, maka sahabat-sahabat Nabi itu, kenapa lalu ilmunya sampai ke telinga kita itu? Karena mereka sudah mengerjakan, sudah mengamalkan, sudah meyakini, tidak ada keraguan-raguannya. Yang lebih hebat, ayat-ayat jihad. Itu yang namanya sahabat-sahabat Nabi itu kan dikasih tahu ilmunya sama Al-Quran, cuma urusan mati itu punya Allah. Orang-orang dulu nggak mau pergi jihad, dia malah duduk-duduk kongko-kongko tidak mau pergi jihad. Alasannya apa? Nanti mati. Lalu kan Al-Quran bilang yang namanya mati itu urusannya Allah. Banyak orang yang di medan jihad nyatanya tidak mati, yang di rumah mati. Itu survei membuktikan itu. Pergi jihad belum tentu mati, nggak jihad pasti mati. Jadi tinggal dipilih hidup ini. Mau hidup dengan jihad serius, atau hidup tanpa jihad tapi tetap mati juga. Pilihan hidup itu. Sehingga kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran itu Pak, Nabi Muhammad itu paling tahu persis tentang Al-Quran. Sehingga semuanya dikerjakan. Semuanya diiyakan. Makanya Nabi kalau urusannya dunia itu fitnah-fitnah itu nyantai saja responnya Nabi itu. Nabi dituduh selingkuh, nyantai Nabi itu. Yang di surat Al-Ahzab kan? Kan Nabi tidur selingkuh itu, nyantai. Urusannya dunia itu. Tenang Muhammad, ini cuma dunia saja. Biarkan orang ngomong kemana-mana, tenang aja. Nanti wahyunya pasti turun. Ternyata betul. Jadi kalau ada urusan dunia itu tidak boleh buru-buru panik. Nah, jadi untuk menancapkan Al-Quran tertanam dalam hati sanubari kita itu, ya sejauhnya membaca,
direnungi sedikit demi sedikit, mungkin itu ahsan wa afdal menurut saya ya. Andai kata ada one day one juice itu, langkah indahnya kalau kemudian tahapannya dilanjutkan programnya. 1 hari paham 1 juz kan lebih menarik itu. Jadi jangan sampai program itu nanti muncul tidak berkembang kan? Harusnya berkembang kan? Kalau sudah nanti dipahami, programnya diganti lagi. 1 hari kita mengamalkan 1 juz Al-Quran. Isinya apa saja itu? Ada infak ya infak, nolong ya nolong, sholat ya sholat, jihad ya jihad. Artinya jihad dalam konteks yang lebih universal barangkali saat ini, karena musuh kita itu nggak ngangkat pedang semua saat ini, nggak pula pakai perang. Ada juga yang pakai otak lalu menggerogoti Islam, itu lebih banyak hari ini kan. Sehingga kita disuruh jihad pakai nulis buku kan, pakai pemikiran, pakai pemahaman. Wah, saat ini lebih penting itu daripada sekedar mungkin ngangkat pedang, itu sedikit setahu saya. Tapi yang pemikiran ini yang lebih berat. Karya-karya, tulisan-tulisan yang lalu bikin orang Islam lalu bingung dan macam-macam itu jauh lebih banyak hari ini. Jadi untuk meyakinkan Al-Quran, pembicaranya adalah harus dibicara mulai dari wahyu, bahwa itu benar, bahwa itu tidak boleh ada keraguan, lalu ditanamkan. Nah, realitas yang sudah ada mari kita kerjakan. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara tentang ayat tentang keluarga misalnya, suami tidak boleh menyakiti gitu ya, suami tidak boleh menghardik, suami tidak boleh membentak, kan dibicarakan ya dalam aturannya Nabi Muhammad SAW itu. Nah, sehingga itu yang harusnya dikerjakan oleh kita sebagai bentuk keyakinan, respon terhadap wahyu itu, Al-Quran itu. Mungkin itu ya yang untuk memantapkan ya. Ya kalau tanpa begitu kita nggak akan pernah bisa Bapak Ibu. Ada contoh lain muamalah ya, masalah hutang misalnya. Hutang itu kan sebenarnya ini kalau bahasanya bapak-bapak yang tadi di sini urusan ekonomi, Al-Quran itu sudah dari dulu bilang untuk mengatasi krisis orang berhutang itu salah satu cuma caranya sedekah. Itu sedekah. Kalau enggak memberi tangguh, itu manajemennya Al-Quran itu. Jadi kalau Al-Qurannya berbicara wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu huwa khairul lakum. Dan apabila orang yang berhutang itu punya masalah, kasih tangguh sampai dia mendapatkan kemudahan ya. Tapi sistem yang dibangun sekarang kan nggak ada seperti itu. Orang hutang nggak bisa bayar, tambah banyak urusannya. Bukankah itu sistem saat ini? Bagaimana caranya menyelesaikan itu kalau nggak yakin sama Al-Quran? Ada lagi orang cuman baca ngasih tanggung. Akhirnya dia ngomong bicara jumlah. Padahal ayatnya bilang kalau kamu menyedekahkan utangmu itu baik sekali kalau kamu tahu itu. Jadi kalau orang utang bagaimana Pak? Ya udah diikhlasin aja. Kalau utangnya 1 juta sih gampang Pak. Bagaimana kalau 1 juta dolar Pak? Allah kan nggak pernah berbicara angka kalau urusan konsep kan. Tapi bicaranya keyakinan. Bicaranya prinsip. Bahkan mungkin ada orang Islam kalau ada orang datang minjem duit malah nggak dikasih. Oh itu masih jauh dari Al-Quran itu. Karena Nabi orang datang semuanya dikasih. Minta bukan minjem ya. Apalagi minjem. Sehingga beliau SAW ketika ada orang meminjam ngantri sampai ujung sana, hartanya sudah habis semua, masih ada orang ngantri minta, apa kata Nabi? Kamu boleh belanja di Madinah, tulis di warung itu atas nama Muhammad, nanti tak bayar waktu saya nggak punya. Ya saya pikir kita nggak harus seperti itu, karena kita bukan Nabi toh. Istri kita nggak kuat karena belum sama pemahamannya kan, ngamuk semua istri kita. Oh, kok enak banget itu orang macam-macam, yang capek kita macam. Wah berat lah kalau belum bisa jangan dipaksa seperti itu. Tapi harus pakai pemahaman bahwa ini Al-Quran berbicara tentang ekonomi sebenarnya. Kalau ada orang kesulitan ya suruh dibantu. Siapa yang harus bantu? Ya orang Islam. Gitu. Ini Imam Qatadah yang pernah meminjamkan uang itu setiap kali datang ke orang yang berhutang itu nggak pernah keluar itu yang berhutang. Sampai untuk yang ke-10 kali bolak-balik itu akhirnya disamperin ke dalam rumah. Orang yang berhutang ini nangis luar biasa. Kenapa dia nangis? Saya malu belum bisa membayar utang. Akhirnya Imam Qatadah ini ingat apa yang disampaikan oleh Nabi. Man yassara mu'assir yassarallahu lahu fil akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusannya orang di dunia ini, Allah akan memudahkan orang itu urusannya di akhirat. Diikhlasin itu hutangnya. Kurang hebat apa ini? Nah, semoga Bapak Ibu nanti pulang dari sini ke kompleknya masing-masing. Kalau ada orang kalau di sini ada orang berhutang nggak ya?
Saya ngomongnya di Jakarta ini ya. Kalau di sini kalau nggak ada yang orang berhutang ya ini nggak ada manfaatnya. Tapi kalau ada hutang di sini, utang budi kayak utang apalah ya. Nah, seyogianya pakai ayat itu. Jadi ya ditulis, dipahami. Akhirnya akan jadi keyakinan itu. Setahu saya begitu. Jadi kebiasaan, akhirnya jadi nyaman, jadi biasa, enak. Endingnya bahagia itu. Gitu. Terima kasih Pak. 5 menit lagi sebelum kita tutup. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu dari Ibu silakan. Silakan. Ada? Ibu-ibu pada kusuk. Ada kusuk apa kenyangan? Ya sudah lah kalau. Baiklah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT. Jadi untuk menjadi wonderful family adalah bagaimana pemahaman antara suami dan istri adalah pemahaman yang sama. Bagaimana ketika Quran mengatakan sedekah, ya suami istri harus berpemahaman yang sama soal sedekah. Bagaimana Quran ketika bicara soal qiyamul lail, tahajud, ya suami istri juga harus saling mendukung gitu. Maka insya Allah ketika suami istri sudah sepemahaman dalam hal agama, insya Allah apa yang kita cita-citakan sebagai wonderful family versi atau kehendaknya Allah SWT insya Allah akan tercapai. Demikian